Nota apa tuh teh? Lagi nulis apa ya? Kepo pisan si manetenya. Mau tahu wae urusan orang. Terserah teteh tuh mau ngapain juga. Gak usah ikut campur. Mi, biasanya nih ya kalau nulis nota kosong kayak gitu ada hubungannya sama korupsi. Ngomong manetenya. Wak, tadi kan Umi cuma nanya aja sama Uwa. Kalau memang tidak ada apa-apa, Uwa ndak perlu marah kayak gitu kan? Dasar bantu. Ngapain ikut campur? Ini urusannya Uwa sama Abah. Ngapain ikut campur? Pergi. Pergi. Ayo udah. Assalamualaikum. Salam. Umi, Uwa bilang kalau dia ada bisnis sama Abah. Bukannya saat ini Abah lagi ngerjain proyek masjid ya? Mungkin nota itu dibuat data untuk keuangan masjid. Atau jangan-jangan nota itu di markup sama Uwa sama Abah. Ya Allah, semoga apa yang dilakukan Teh Elis dengan mengisi nota tadi bukan hal yang buruk dan tidak ada kaitannya dengan proyek renovasi masjid. Sebaiknya kita tuh jangan suudzon. Kita kan belum tahu kebenarannya. Kalau kita tuh membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, itu kita bisa berbuat dosa. Ya Allah, maaf. Kita dari tadi kerja. Abah malah enak-enakan tidur. Kodusnya kecil ya. Kalau dipakai buat bangunan, Waduh, jangan-jangan Abah salah beli nih. Atau mungkin dia ditipu sama orang materialnya. Yaudah, kalau gitu saya ngomong ke Abah dulu, ya. Abah. Apaan sih? Ganggu aja, ada apa? Itu, Bah. Kok besi buat pondasinya ukurannya kecil banget, Bah? Itu nggak bisa dipakai, Bah. Apa jangan-jangan Abah salah beli, Bah? Udah kenapa lihat, udah kerja. Amin kemana? Udah jangan banyak ngomong. Sekarang pasang aja. Yang penting kamu kerjain aja tugas kamu. Ya? Ini barang-barang yang dimahalin sama Uwa. Tuh, lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Ini pasti uang bangunan yang buat bangun masjidnya Abah, ya kan? Bukannya uang yang buat bangun masjid itu uang infak ya? Oh, dosa besar banget kalau korupsi gitu. Astagfirullahaladzim, tega banget sih Abah. Abah nafkahin kita dengan uang kayak gini. Seharusnya itu Abah itu kasih sedekah ke masjid, bukannya malah korupsi. Hana, kita harus bilang ke Aa soal ini. Kalau Umi yang bilang percuma, yang ada Umi digebukin sama Abah. Ya udah, nanti kalau Aa udah pulang kita langsung bilang aja. Iya. Rasain wak gerandong dia dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih sekak sekiki? Tahu nggak? Ternyata Uwa malsuin nota pembangunan masjid, A. Astagfirullahaladzim, bener kan kekhawatiran Umi? Bukan apa-apa. Kalau Abah nggak amanah, diambil uang itu, dia harus balikin. Masalahnya, kalau bahan bangunannya dikurangin, nanti kalau sampai ada korban gimana coba? Itu makanya. Bangunannya kan nggak kuat. Jangan sampai deh ada korban. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Umi. Umi. Salam. Umi, kekhawatirannya Umi bener. Abah nggak amanah. Bener dugaan Ningsi kan, A? Uwa naikin semua harga bangunan, terus udah gitu dia ngambil keuntungan dari situ. Astagfirullahaladzim.
Tapi Umi kan nggak mungkin nyerahin Abah ke tempat pengurus masjid. Udah gini aja deh, Umi bicara dulu ya sama Abah sama Uwa. Jangan Umi, yang ada malah Umi ntar Umi dipukulin sama Abah. Kalau gitu Rehan aja ngomong. Gimana? Abah belum pulang dari masjid. Ya udah, samperin. Rehan kesana Umi ya. Ya. Assalamualaikum. Udah. Hati-hati. Hati-hati ya. Bah, saya kan sudah kerja sampai larut malam gini, Bah. Apa saya sudah bisa kasbon, Bah? Kamu tuh gimana sih? Kasbon bagaimana? Baru kerja. Kayak begini aja udah kasbon. Nggak bisa. Kamu kerja dulu seminggu baru kasbon. Itu pantas. Ini kan nggak pantas banget. Bah, ini buat anak saya, Bah. Aduh. Ini lagi ngapain? Malam-malam ini datang nangis-nangis. Udah pulang. Abah, anak saya meninggal, Abah. Anak saya gak ketolong di rumah sakit gara-gara gak punya uang buat bayar rumah sakit. Abah ini tega. Kok kan nyalain Abah gara-gara Abah? Gara-gara orang yang nabrak tuh, bukan gara-gara Abah. Gimana sih kamu? Bah! Ini semua gara-gara Abah. Kalau saja Abah mau kasih kasbon sama saya, anak saya masih bisa ketolong, Pak. Sabar. Abah bagaimana? Tenang, sabar. Abah memang gak punya hati, Pak. Sabar. Jangan emosi, Nang. Jangan emosi. Nasi udah jadi bubur, Nang. Mau gimana lagi? Udah ikhlasin aja, Nang. Ya, udah. Sekarang mending kita pulang, kita urus jenazah anak kamu. Oke? Yuk. Jangan nyalain Abah dong, anak. Udah. Ini kenapa pada pergi semua? Jangan pergi dong, Hei! Sini dong, Kenapa begitu sih? Abah tuh kelewatan ya. Hah? Kelewatan bagaimana? Abah berani korupsi padahal ini rumah Allah, masjid, Bah. Korupsi barang kamu kalau ngomong jangan seenaknya aja. Rehan udah tahu Uwa buat nota palsu, iya kan? Ngaku. Abah harus tobat. Korupsi itu dosa. Nggak usah suruh Rehan diem. Syut, apaan? Udah jangan kenceng-kenceng. Ya Abah tobat, ini rumah Allah, pasti berani korupsi. Iya, kita ngomong di rumah. Dih, Abah. Gimana nih? Sebaiknya Umi nyusul aja deh ke masjid. Takut nanti Abah sama Rehan berantem. Malu kan dilihat orang banyak. Umi! Astagfirullahaladzim. Udah apa? Umi! Iya, Bah. Umi ngadu apa sama Rehan? Hah? Kacau. Bisa nggak sih Umi nggak bikin kacau urusan Abah? Hah? Bisa nggak? Bisnis apa jadi kacau gara-gara Umi? Bisa nggak? Udah. Abah, apa yang Abah lakukan itu salah, Bah. Abah harusnya bertobat. Itu kan rumah Allah. Jangan korupsi, Bah. Bah, apaan sih? Dikit-dikit main tangan. Ayah naon sih, Sep? Ini nota yang Teteh bikin sekarang ada di sama Rehan. Pasti Umi yang ngadu kan? Abah, Ih, apaan sih Abah? Bukan Umi. Oh. Jadi kalian ya yang nyuri? Hah? Ngapain kalian teh masuk kamar Uwa? Itu kita Kita apa? Pasti kalian teh mau nyuri ya di kamar Uwa ya? enggak, Wak, enggak. Kita tadi kesini nyariin Uwa, tapi Uwa nggak ada gitu loh. Jangan bohong, ya? Iya kan? Waktu masuk ke kamar Uwa, ngaku? Enggak, Wak. Ngaku! Udah. Wah, jangan marah-marah sama Asma sama Hana. Mereka nggak salah. Mereka itu sayang sama Uwa sama Abah. Makanya mereka ngingetin Uwa sama Abah untuk nggak berbuat salah. Begitu? Oh, jadi kalian sekongkol. Ya, sekongkol ini didikan siapa? Didikan Umi. Iya, didikan Umi. Kenapa sih dari tadi Abah pengen kasih kamu? Jalan Umi. Rehan. Udah masuk.
lompat kan? Abah. Udah. Sekali ya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Ternyata proyek renovasi masjid ini kuat ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tarjo. Tolong bawa ke rumah sakit. Angkat. Tapi Pak, kalau dibawa ke rumah sakit siapa yang bakal nanggung biayanya Pak? Kalau Abah Asep, beliau belum tentu mau nanggung ya Pak. Astagfirullahaladzim, Unang. Kondisi dia itu lebih penting daripada Mbak Asep. Abah Asep, ayo dong, tolong diangkat. Jangan tunda-tunda. Kita pentingkan kondisi Tarjo. Ayo. Bawa ke mobil saya. Sana. Ayo, dibantu. Ayo, awas. Hati-hati. Awas. Bah Asep. Bah. Wadah api sih teriak berisik. Bah, ada kecelakaan di masjid, Bah. Si Tarjo ketimpa tiang yang roboh, Bah. Kok bisa begitu? Hah? Gimana sih kerjanya kamu? Kalian tuh kerjanya kayak gimana? Kok bisa ketiban? Gimana nggak mungkin roboh, Bah? Kemarin besi yang Abah beli itu ukurannya kecil, Bah. Dan itu bukan ukuran standar untuk bangunan bertingkat. Ya Allah, Abah. Jadi Abah ngebangun di bawah standar. Itu bahaya, Bah. Bukan cuma pas kerjanya doang. Nanti kalau emang jadi itu bangunan terus orang-orang ibadah di situ terus ada kenapa-napa, dosa. Udah, kamu berisik ah. Udah. Ada apa? Pergi sana. Bah, saya mohon sama Abah, Bah. Tolong dibantu biaya rumah sakit si Tarjo, Bah. Karena dia harus operasi dan biaya itu mahal sekali, Bah. Nggak mungkin Tarjo nanggung sendiri, Bah. Kamu minta ke Abah. Emangnya dia tuh siapa Abah? Bukan siapa-siapa. Apa urusannya? Enggak. Abah nggak mau kasih. Abah nggak mau bayar. Abah, itu kan proyeknya Abah. Kalau ada kecelakaan kerja, ya itu tanggung jawabnya Abah. Enggak. Abah nggak mau tahu. Abah nggak mau tanggung. Nggak mau tahu. Udah sekarang kamu pergi deh. Ya, kamu pusing ah. Dari kayak begitu. Proyek itu nggak bener. Abah. Ya Allah. Abah benar-benar nggak punya hati. Dulu waktu anak saya sakit, Abah juga nggak mau bantu. Sampai-sampai anak saya meninggal pun, Abah nggak bantu saya. Sekarang si Tarjo, kalau nggak ada yang bantu dia, nggak tahu bagaimana nasibnya. Udah Unang, sekarang antar Umi ke rumah sakit ya. Umi mau tahu bagaimana keadaannya Tarjo. Biar nanti biayanya Umi yang tanggung. Ya, Pak Badrun, tolong anterin Umi ke rumah sakit. Iya, Umi. Ayo, mari. Waduh, itu kan para pengurus masjid. Ngapain mereka? Jangan-jangan lagi meriksa bangunan. Gawat. Mereka bisa tahu kalau kualitas bangunan di bawah standar. Gawat, bener gawat. Ini kalau seandainya ini, iya kan? Itu apa? Oh iya, Tanya ke beliau ya. ayo Pak kita samperin. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Bahap. Terima kasih sudah meninjau proyek. Terima kasih. Ya, kami meninjau proyek ini karena kebetulan kemarin itu ada insiden kecelakaan, Abah. Oh iya, betul itu, betul. Waduh, iya, saya juga tidak menginginkan insiden itu sebetulnya. Yang namanya musibah kan nggak bisa ditolak. Padahal saya sudah ingatkan loh, Pak. Hati-hati. Berkali-kali saya ingatkan. Apakah bahan bangunan yang dipakai itu udah sesuai standar, Bah? Kalau memang sudah sesuai standar, seharusnya insiden ini nggak perlu terjadi, Abah. Iya. Kalau masalah bahan bangunan, jelas. Itu sudah berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Seperti semen, bata, apa segala macam. Saya udah pakainya standar tuh. Ya, tapi kalau saya pikir bukan masalah di bahan-bahan bangunan ya Pak. Tapi memang anak-anak kerjanya pengen buru-buru. Jadi hasilnya nggak maksimal. Tapi sekarang kan saya awasin betul-betul saya awasin. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang semacam itu. Baik, Bah. Ya, Kami pamit kalau gitu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tolong diawasi ya, Bah. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waduh, syukur deh.
mereka masih percaya. Jadi aku masih bebas menyunat anggaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Cukup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Salim, terima kasih banyak Pak sudah datang dan mau mendoakan anak kami. Oh iya Mas, saya mau nanya nih. Bangunan itu kan belum lama kan, masih baru. Kenapa tiangnya bisa rubuh Mas? Itu semuanya salah Abah Pak. Abah yang sudah mengganti semua bahan-bahan bangunan yang tadinya harusnya standarnya seperti ini diganti sama Abah. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan Abah itu sudah menyokok Tarjo supaya tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan saya tahu itu sendiri dari Tarjo, Pak. Iya Pak Unang. Ikhlaskan saja kepergian anak Bapak. Percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, Pak. Untung saja Tarjo itu masih bisa diselamatkan, Pak. Karena bantuan dari Umi Marwah. Kalau tidak, mungkin saya Tarjo bernasib sama seperti anak saya, Pak. Abah itu benar-benar keterlaluan dan sangat pelit untuk urusan uang. Jadi selama ini Abah nipu kita. Astagfirullahaladzim, ini nggak benar. Ini berarti kita harus klarifikasi sama Abah. Kita batalkan perjanjian kesepakatan kita kerjasama merenovasi masjid. Kita ke tempat Abah. Ayo. Ya? Iya, Pak. Ayo, mari.